apa kita semua sudah pakai, apa kita sering kali menggunakan. Nah, sekarang permasalahannya kenapa sih kita harus kapan sih kita akan menggunakan kuantitatif, terutama di dalam penelitian. Nah, di sini kalau kita menggunakan kuantitatif itu kan jika untuk meneliti suatu permasalahan yang sudah jelas, fokusnya sudah jelas, di mana nantinya akan dijadikan sebuah variabel fokus terus hal yang fokus tadi akan menjadi sebuah variabel. Kemudian memiliki argumentasi ilmiah, ada teori-teori yang mendukung, baik itu grand teorinya maupun secondary teori atau mungkin atau juga apply teorinya. Dan kemudian setelah eh, memiliki permasalahan yang sudah jelas, selain itu juga memiliki populasi yang luas. Kemudian bermaksud menguji hipotesis awal. Rekan-rekan hati-hati seringkali ya, seringkali ini just apa pengetahuan aja. Jadi seringkali rekan-rekan mungkin nih pada saat meneliti atau pada saat membagi meneliti tadi kan kita kalau kuantitatif itu kan menguji hipotesis. Kalau kata nih saya mempunyai hipotesis bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap produktivitas. Nah, itu hipotesis saya. Kemudian pada saat saya sudah melakukan uji lapangan, saya membagikan kuesioner. Kemudian dari kuesioner tadi datanya sudah kita collecting. Kemudian saya analisa dengan menggunakan toolsnya statistik. Kemudian hasilnya ternyata bahwa lingkungan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap produktivitas. Nah, akhirnya banyak rekan-rekan yang mengatakan akhirnya bahwa penelitian saya ini salah kayaknya. Kemudian menentukan populasi sampelnya salah saya ini dan lain-lain reasonnya. Padahal sebenarnya kalau di dalam penelitian seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, bahwa kalau kita bicara penelitian itu nggak ada salah benar. Yang ada adalah tepat dan tidak tepat. Selama kita di dalam kuesioner tadi kita sebagai apa alat ukurnya penelitian kita kalau kuantitatif survei. Nah, di sini sudah indikator-indikator yang kita pergunakan, kemudian bahasa-bahasa yang kita gunakan juga mudah dipahami, dimengerti oleh si responden, dan indikator tadi juga mengambil dari teori-teori yang sudah yang ada di kalau di tesis itu ada di bab 2. Nah, ada sudah jadi ada teori-teorinya sudah mendasari. Nah, kemudian hasilnya ternyata ini sudah tepat nih. Kuesioner sudah tepat, validitasnya masuk. Ya kan? Validitasnya masuk, reliabilitasnya masuk, sudah sesuai. Tapi ini kok berpengaruh nggak signifikan? Maka kita akan melihat bahwa secara originalitasnya bahwa memang lingkungan kerja berpengaruh tidak signifikan di objek penelitian tersebut. Jadi jangan takut bahwa akhirnya kita dari hipotesis tadi berseberangan. Berpengaruh, kita bilang berpengaruh, ternyata hasilnya berpengaruh tidak. Nah, seolah kita ini yang, waduh ini nggak bagus ini kayaknya ini harus berpengaruh ini. Nah, akhirnya kalau di rekan-rekan yang pernah saya temuin, angkanya diganti tuh. Sehingga nantinya ketemu berpengaruh. Padahal, kan kita ini bicara bukan hanya konteks, mungkin kalau rekan-rekan ini, atau saya sendiri, kalau pada saat studi dulu, kita kan nggak boleh berpikir di jangka pendek saja. Jangan sampai bahwa kuantitatif ini, kalau pakai SPSS, ya udah just for the thesis doang. Enggak sebenarnya. Karena nantinya pada saat kita aplikasi di lapangan pun, di tempat kerja kita pun, itu bisa kita gunakan. Baik itu di dalam konsepnya keuangan, konsepnya sumber daya manusia, kemudian di pemasaran, selama saya akan menggunakan kuantitatif, saya harus mempunyai kaidah-kaidahnya. Minimal data berapa sih? 30. Minimal data itu 30 responden, 30 responden minimal. Kemudian dari situ saya akan olah dan ternyata validitasnya terpenuhi. Nanti saya akan demokan terkait dengan kalau kita menggunakan SPSS. Mungkin rekan-rekan sudah ya, tapi mungkin saya akan bermain aja. Nah, ini kita gunakan. Kita bisa gunakan di dalam keseharian kita. Seperti yang mungkin saya sampaikan juga kemarin kan.
Bahwa saya sendiri seringkali menggunakan metode kuantitatif ini di tempat saya bekerja untuk mengukur untuk melihat apa sih, karena kan ini penelitian itu kan untuk menunjang pengambilan keputusan kita. Salah satu tools untuk mengambil keputusan untuk dalam pengambilan keputusan, nggak hanya experience, nggak hanya berdasarkan data yang ada, analisa data awal, kemudian ini ada berdasarkan eh, berdasarkan data yang kuesioner kepada karyawan. Contoh saja, mungkin kita seringkali mengatakan bahwa IQ, EQ, IQ, kemudian kesehatan mental itu berpengaruh kepada produktivitas. Memang iya. Nah, pada suatu saat kan kita ada nih karyawan kita atau ya teamwork kita harus menjalani tes IQ, tes EQ, tes EQ, kemudian kesehatan mental. Nah, ternyata ini ada mungkin IQ-nya yang nggak terpenuhi secara basic. Nah, kemudian kita melihat nih dari 100 orang, kalau kata 100 orang nih yang ikut tes, ternyata IQ-nya itu ada IQ, EQ atau salah satunya atau salah duanya itu yang nggak terpenuhi secara standar. Nah, seringkali kan kita menjustifikasi. Jangan-jangan memang itu realitasnya bahwa IQ-nya orang itu IQ-nya nggak terpenuhi. Jangan-jangan bahwa dia memang dalam pengendalian emosi nggak bagus IQ-nya. Kan kita harus membuktikan nih sebenarnya. Data valid, data awal sudah punya nih berdasarkan argumentasi ilmiahnya. Kita tadi punya nih hasil tes IQ, tes EQ, tes EQ, dan kesehatan mental. Nah, cuman kan kita harus perlu pertajam lagi. Apakah IQ pada saat tes tadi dalam kondisi yang bagus atau nggak bagus? Nah, itu kan kita bisa nih, kita melakukan terkata satu penelitian sederhana. Mungkin saya akan mengambil kondisi kondisi kesehatan atau pengetahuan dan sebagainya berpengaruh terhadap uji IQ, uji kompetensi. Kan boleh saja. Nah, kemudian kita bagi itu kuesionernya, kita buat nih kuesioner sederhana, kita bagi. Nah, kemudian setelah balik, kita ngambil dari 30 orang yang tes tadi. Kemudian kita coba olah. Nah, ternyata hasilnya, oh, menurut mereka memang berpengaruh. Oh, IQ, EQ, EQ, dan kesehatan mental itu berpengaruh terhadap eh, ya taruh kata skill. Nah, kemudian dari situ kita akan komparasi, kita akan gabungkan dua data. Karena sebelum mengambil keputusan kan berarti gini, mohon maaf saya bicara di sumber daya manusia ya. Perusahaan merekrut orang itu gampang, merekrut karyawan itu sangat mudah. Meskipun dengan pesaing yang banyak. Taruh kata di perusahaan yang sejenis itu ada perusahaan A, B, C, D, E namanya itu ya. Bergeraknya sama, bergerak di bidangnya sama, A, B, C, D, E. Sama-sama merekrut karyawan. Pasar tenaga kerja terbatas. Nggak mungkin pasar tenaga kerja itu dalam jumlah yang sama. Saya akan terbatas. Kemudian, di situ, kenapa saya boleh bilang bahwa mencari karyawan itu sebenarnya mudah? Oke, paling mudah itu kan begini. Ya, saya akan berdasarkan nanti, mohon maaf, kan kembali lagi kepada satu teori ya, teorinya motivasi. Mungkin pernah dengar. Teori motivasi itu kan ada 5 tingkatan menurut Maslow. Ya, ini sedikit pengetahuan juga. Ya, jadi teori yang paling dasar, teori motivasi itu ada 5 tingkatan. Dari yang paling bawah, jadi mohon maaf saya sedikit gambarkan ya. Mungkin sudah mengenal rekan-rekannya. Jadi kalau teori dasar teori motivasi menurut Maslow itu kan ada kayak begini, ada 5 tingkatan.
Satu, dua. Ya. Yang paling banyak itu di tingkatan yang paling bawah. Ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar, Pak? Salary, insentif. Itu adalah motivasi yang paling paling banyak motivasi yang paling banyak mempengaruhi untuk di level-level yang normal. Kebutuhan dasar itu salary, insentif. Kalau kata tadi, saya bilang mudah untuk mendapatkan karyawan. Saya akan tawarkan saja gaji lebih besar. Gaji lebih besar dibanding tempat lain, tetapi dengan standar tertentu. Pasti banyak. Ya. Oke, saya lanjut dulu. Oke, pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian yang selanjutnya di tingkatan kedua, ini adalah rasa aman dan nyaman. Ini motivasi kedua bagi karyawan. Rasa aman dan nyaman. Aman itu apapun. Jadi safety itu apapun ya. Apapun, bahwa paling-paling sederhananya adalah bahwa jika saya bekerja di perusahaan ini, di tempat kerja ini, maka saya akan merasa terlindungi dari berbagai macam eh, kriminalitas maupun non kriminalitas. Saya merasa aman. Mungkin kalau lebih dalam lagi safety-nya, ya mungkin kalau kita bicara di administratif, mungkin layar layar komputer itu ada protektornya. Kemudian kalau di lapangan mungkin ada use the helm, glasses, earplug dan lain safety shoes dan sebagainya. Kemudian nyaman. Nyaman itu kan berarti banyak hal, ada terkait dengan lingkungan kerja, apa lingkungan kerja fisik, bersih, rapi, kemudian juga dalam penggunaan apa kalau di ruangan air condition itu tidak penerangannya seperti apa. Jadi banyak hal ya, rasa aman dan nyaman. Kemudian yang ketiga adalah sosial. Yang ketiga ini adalah sosial, hubungan antara atasan dan bawahan, kemudian dengan sesama rekan kerja, kemudian juga dengan internal maupun eksternal. Itu adalah kebutuhan sosial. Jadi harmonis, kalaupun terjadi kan kalau di perusahaan itu pasti akan, baik itu di perusahaan maupun di instansi, sebenarnya saya nggak bicara di swasta saja, di lembaga pemerintahan pun eh, pasti akan dimunculkan sebuah konflik. Kenapa harus dimunculkan? Supaya dinamis. Kalau sekarang tidak dimunculkan sebuah konflik, tapi konflik yang positif loh ya, bukan bukan konflik yang memang yang negatif yang memang dibuat untuk menghancurkan, tidak boleh. Tapi kita bicara konflik yang positif itu supaya dinamis, saling kontrol. Kita bisa melihatnya dari mana? Struktur organisasi. Struktur organisasi itu kan saling kontrol. Antar departemen itu pasti akan saling kontrol. Nah, itu adalah minimal itu adalah konflik yang paling minimal itu yang bisa dilihat. Dan itu harus benar-benar bisa di manage, jangan sampai menimbulkan suatu permasalahan besar, menimbulkan stres dan sebagainya. Kemudian hubungan ya tadi hubungan antara atasan dan bawahan itu harmonis. Ya meskipun tidak terlalu signifikan harmonisnya, tetapi itu sudah bisa. Kemudian antar sesama ada teamwork dan sebagainya. Internal eksternal bagus. Kemudian yang keempat, motivasi yang keempat itu adalah penghargaan. Penghargaan itu tidak selalu dalam bentuk finansial. Sebuah kalimat good job itu sebenarnya sudah merupakan penghargaan. Ya, karena karyawan tidak semuanya berharap, ya kalau kita boleh bilang, emang semua orang nggak butuh duit, Pak. Oh, semua orang pasti butuh duit. Tetapi ada case-case tertentu ya di perusahaan tempat kita bekerja. Sometimes bahwa kalimat good job, besok yang rajin ya, kamu bagus ya, ini itu adalah sebenarnya motivasi. Sebuah kalimat motivasi yang cukup cukup bermakna dibanding dengan finansial. Oke, kemudian yang kelima itu adalah aktualisasi diri. Kalau kita bicara aktualisasi diri itu berarti bahwa karyawan itu kalaupun
Di tempat kerja nggak pakai dipasang CCTV, target kerja itu pasti terpenuhi. Jadi di mereka sudah merasa bahwa saya sebagai karyawan, saya punya sense of belonging, saya punya sense of urgency, saya punya rasa memiliki, kemudian saya punya rasa khawatir. Rasa khawatir itu jika perusahaan ini kita tidak bekerja bagus, maka akan menghasilkan sesuatu output yang nggak bagus. Nah, kalau sudah itu akan efeknya cukup besar. Nah, itu dia sudah muncul itu. Nah, ini yang itu bagaimana bisa karyawan itu sampai di tingkatan yang kelima, jadi aktualisasi diri. Itu yang diharapkan ya, diharapkan di semua perusahaan. Nah, tadi kembali lagi, Mbak. Nah, ini kan kembali lagi kepada satu konteks di dalam penelitian, ya, kemudian di kuantitatif tadi. Jadi bahwa saya pingin permasalahan-permasalahan ini terkata tadi, bener nggak sih? Boleh sederhananya kalau bener nggak? Saya mau nguji nih. Mungkin rekan-rekan besok boleh nguji, boleh lakukan uji coba gitu kan, uji coba penelitian. Penghargaan dan rasa aman itu berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Itu boleh. Jadi kalau saya gambarkan kerangka konsepnya kan gini ya. Saya ngambil aja atau gini, upah, kemudian pemberian reward ya, reward lah, reward begini aja, kemudian reward dan eh, good teamwork berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, ini X1-nya, X2-nya, X3-nya, kemudian Y-nya. Udah, kita buat kuesioner, ya nanti boleh tinggal mungkin kalau mau yang mudah ya, nanti mungkin rekan-rekan bisa nih. Ini kan untuk kuesioner kan ada taruh kata upah, upah ini nanti kuesionernya apa saja ya. Mungkin ada 5. Cari aja di Google gitu ya. Ambil di Google terkait dengan kuesioner variabel upah. Nah, udah ambil aja. Nanti ada buat, nanti ada skala Likert-nya. Seperti yang mungkin rekan-rekan kemarin sempat saya share untuk Google Form-nya. Nah, almost same like that. Nah, setelah itu semua sudah ada berapa itu ada minimal kuesioner itu kalau ada sekitar minimal 5, minimal 3 sebenarnya. Tetapi sebanyak mungkin boleh. Ya, saya ngambil 5 itu. Tidak ada ketentuan pasti sebenarnya di dalam teori manapun. Nah, kemudian kita ngambil aja satu indikator satu variabel kita kasih 5 indikator. Kemudian kita bagi kepada karyawan. Nah, dari situ nanti kita olah statistik. Nah, nanti hasilnya seperti apa. Benar nggak sih menurut ini? Nah, kemudian taruh kata nih, dari yang paling signifikan, mungkin kalau dari hasil penelitiannya tadi, didapat ada X1, ternyata mungkin yang ini nih. Ini yang paling tinggi nilainya. Kemudian yang kedua, ini. Yang ketiga, ini. Di sini kan sebenarnya untuk masukan kepada kita, untuk bisa lebih mengembangkan. Ya, jadi bagaimana oh, berarti good teamwork ini yang paling kecil pengaruhnya terhadap kinerja. Nah, gimana caranya? Saya seorang leader, tiga-tiganya itu bisa bersamaan, bisa naiknya tinggi. Nah, kita mungkin bisa lihat nih, nanti simultannya gimana? Pengaruh simultannya ketemu berapa? Oh, ketemu sekian. Oh, ternyata signifikan. Oh, berarti ini harus digabung, harus berjalan bersama-sama. Sehingga apa? Oh, saya harus mencari good teamwork itu yang seperti apa? Harus kita terapin untuk pengembangan-pengembangan di dalam internal. Sehingga nantinya akan mencapai suatu teamwork yang benar-benar bagus dan qualified. Nah, itu kan sebenarnya bisa kita lakukan di dalam tidak dalam konteks pendidikan, apa tidak dalam konteks yang tesis tadi. Ya, jadi banyak hal yang kita bisa pergunakan. Makanya saya boleh bilang di kuantitatif maupun di kualitatif itu kita nggak hanya di konteks studi saja, tetapi di dalam konteks keseharian kita. Contoh saja kepolisian. Untuk menentukan si A itu saya mohon maaf, si A itu menjadi tersangka saja. Itu mereka harus melakukan BAP. Kalau kita melihat BAP itu sebenarnya sudah penelitian kualitatif. Sehingga nantinya bisa disummary hasilnya ini loh. Hasilnya bahwa si A tersangka.
Nah, itu kan ada step-stepnya, pertanyaannya sekian-sekian, sehingga nantinya ini dengan bukti, dengan argumentasi ilmiah, oh jika ini loh datanya, ini loh kamu telah melakukan pelanggaran ini atas KUHP sekian, ini sekian. Nah, itu kan sebenarnya sudah konteks penelitian itu sudah ada di dalam dengan metode kualitatif. Jadi eh, itu kan kualitatif kan memang kalau permasalahannya tadi masih luas ya, sehingga belum belum spesifik seperti di kuantitatif. Kalau kuantitatif permasalahannya jelas, upah, reward itu dan seterusnya. Nah, kembali lagi bahwa tadi kita ngambil karyawan. Kalau kita merekrut karyawan itu mudah. Yang paling sulit itu apa sih sebenarnya? Kalau kembali lagi, kalau kita bicara di swasta, itu ada namanya ini, HRD, bukan Human Resources Department, bukan, tapi Human Resources Development. Nah, fungsinya itu kan di sini sebenarnya. Tadi tes IQ, EQ ternyata hasilnya nggak bagus. Nah, fungsinya HRD kan nantinya di sini. Gimana caranya ngembangkan karyawan? Coba bisa di manage. Oh, ternyata dia lemahnya kalau IQ itu lemah analisanya di matematis. Mungkin secara sistematika dia lemah. Nah, maka kita harus memperbaiki. Gimana sih mendevelop karyawan itu? Kemudian mungkin di sisi emosional, emosionalnya itu EQ-nya rendah di posisi yang ini, tapi dia masih punya semangat. Atau di EQ, nanti atau dia di posisi climber atau deserter dan seterusnya. Ya. Jadi itu kita bisa. Itu kan bisa bisa kita lakukan dengan pendekatan penelitian-penelitian kuantitatif. Ya, jadi banyak hal. Jadi kita nggak bisa hanya berpikir jangka pendek, tetapi kita bisa harus berpikir jangka panjang. Oke, dari hasil rekan-rekan kemarin mengisi kuesionernya. Nah ini kalau saya tarik ya sudah di ini kan ini ya eh, sudah apa kuesionernya ini kan. Jadi kalau saya ngambil variabelnya kan lingkungan kerja, kemudian kemampuan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Jadi saya membuat cuma dua ya, lingkungan kerja dan dua variabel dan kemampuan kerja. Nah, ini hasilnya rekan-rekan kemarin mengisi. Cuman saya mohon maaf, ini masih kuotanya terlalu sedikit, jadi masih 10. Ya, ini 10 sekitar 10. Nah, ini saya akhirnya saya mengambil dari data yang sama sebenarnya kuantitas apa variabel apa variabel yang saya pakai sama. Variabel yang saya pakai ini kebetulan di kelas yang di kelas yang lain. Nah, ini saya coba saya masukkan jadi begini. Ini saya masukkan di Excel-nya. Ini yang dari data yang sama di penelitian variabel yang saya pakai sama. Nah, ini ada 30. Bukan berarti saya tidak menghargai rekan-rekan, bukan. Tapi kalau 10 saya masukkan di dalam ininya nanti terlalu validitasnya juga nggak terlalu bagus. Nanti akan munculnya cukup rancunya cukup banyak. Nah, saya kebetulan dari kelas lain kapan hari sempat melakukan uji coba ini juga. Nah, di sini ada di 30. Ya, dari hasil penelitian dari ininya baik ini indikator-indikatornya X1 X sampai dengan X18, kemudian X2 ini dan seterusnya. Nah, seperti yang saya sampaikan, di dalam X ini dia nggak memiliki X1, X ini nggak punya nilai. X1, X2, Y ini nggak punya nilai. Yang mempunyai nilai itu indikator ini, yaitu melalui skala Likert. Yang mungkin rekan-rekan ada 1 sampai 5 ya, sangat setuju, sangat tidak setuju, cukup setuju, sampai dengan yang setuju dan sangat setuju. Nah, kalau ini sudah, jadi tadi Pak, rekan-rekan semua, yang kalau tadi saya copy, jadi data yang ada tadi itu saya copy, saya download, saya masukkan di dalam Excel itu hasilnya seperti ini. Ya kan kalau di spreadsheet itu kan harus saya download ke Excel, nanti munculnya seperti ini. Nah, kemudian saya tinggal saya rubah di sininya saja, ya ada saya kasih keterangan X1, X2, indikator kalimatnya saya hilangkan. Jadi saya ganti dengan penotasian X1 dan seterusnya. Nah, di sini maka X1 ini nggak punya nilai, X2 nggak punya nilai, dan Y nggak punya nilai. Oke, maka saya akan summary di sini. Dari indikator-indikator tadi.
Oke, sudah saya dapat. Ini pun sama. Oke, sudah keluar juga. Untuk Y sama juga. Oke. Nah, kalau sudah, ini adalah data kuesioner yang kemudian saya sudah sampaikan untuk X-nya. Dan dari sini, maka saya akan pindahkan kebetulan saya pakai SPSS dulu. Saya pakai SPSS. Ini akan saya copy, kemudian saya paste ada di SPSS. Nah, saya akan buka SPSS-nya. Mohon maaf ya kalau harus buka tutup Windows. Nah, ini SPSS-nya. Masih kosong. Datanya masih kosong. Nah, ini saya copy yang dari data Excel tadi, Pak. Oke, ini kemudian saya begini. Nah, ini datanya, Pak. Ini data yang tadi saya pindahkan ke sini. Nah, sekarang ini kan ini masih acak, Pak. Ya, ada variabel 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian angkanya ini juga ada desimalnya. Maka saya akan membuat formulasinya di variabel view. Kalau SPSS masih simple daripada SEM dan PLS. Oke, saya masuk di sini dulu. Nah, ini adalah untuk penotasiannya. Mohon maaf, saya akan ketik dulu ya, Bapak, sambil sejenak saja. Ini satunya saya lihat dulu ada 8. Oke, ini NIM-nya saya rubah dulu. X1.1. Oke, kemudian ini X1-nya. Oke, sebentar. Untuk X2-nya saya lihat dulu. X2-nya ada 9. Oke, X2.1, X2.2, X2.3, dan seterusnya. Oke, kemudian ini Y-nya. Y.1, Y.2, sorry, Y.3. Oke. Kemudian labelnya di sini. Jadi saya langsung aja di X-nya ini ya, labelnya. Ini kan X-nya tadi lingkungan kerja, variabelnya ya. Saya nggak masukkan yang detail itunya. Lingkungan kerja, kemudian just a minute. Kemudian X2-nya adalah kemampuan kerja. Kemudian Y-nya adalah kinerja. Oke, ya, saya hilangkan desimalnya dulu, Pak.
Kemudian pengukurannya adalah skala. Ya, saya menggunakan skala. Jadi kalau saya masukkan skalanya, sebenarnya kita masukkan di sini. Nah, sebenarnya di sini. Jadi taruh kata ini ada satu, contoh saja. Jadi ini sangat tidak setuju. Oke, saya tinggal add. Oke, dengan kemudian dua, tidak setuju. Saya tinggal add lagi juga. Dan ini cukup. Ya, ini saya contohkan saja. Nah, sudah, ini saya masukkan. Tapi eh, yang lain, ini saja. Apa, nanti tinggal copy paste saja. Oke. Nah, saya akan masuk lagi di datanya sini. Udah didapat ini dengan jumlah kolom yang dengan lebar kolom yang lebih kecil dan desimal juga sudah tidak ada. Nah, sekarang kita pertama adalah uji instrumen data. Sebelum kita melakukan uji hipotesis, seperti yang saya sampaikan, adalah kita menguji instrumen datanya. Apa instrumen datanya? Ya, saya harus menguji kevalitan data saya, kesahihan data saya, dan tingkat kepercayaan responden terhadap kuesioner saya. Itu yang harus saya buat dulu. Oh, saya harus uji dulu, uji uji instrumen data. Jangan sampai bahwa validitas itu nggak tercapai, saya lanjut lagi. Nanti hasilnya akan bisa jadi bahwa kita memaksakan seolah berpengaruh, tapi berpengaruh tidak. Nah, ini sudah kita akan tes uji dulu. Nah, uji validitas itu ada beberapa, Pak, untuk ketentuannya. Jadi nanti dari hasil korelasinya itu nanti kurang dari 0, signifikansinya kurang dari 0,05. Atau kalau saya mau pakai R hitung, itu ada pakai tabel. Jadi tabel R tabel itu kita lihat nanti jumlah responden saya kurangin 2, nanti kita tarik di tingkat signifikansinya. Cuman ini saya menggunakan yang paling mudah adalah signifikansi 0,05. Nah, caranya begini. Untuk mengukur validitas, saya akan masuk di analyze ini. Kemudian saya akan masuk ke correlation, bivariate. Nah, akan muncul ini. Nah, akan saya uji satu persatu dari variabelnya. Oke, saya nanti nanti akan saya ulas di hasilnya. Oke, saya masukkan dulu caranya. Ini saya blok dulu. Kemudian saya pindah di sini. Kemudian saya oke. Oke, saya akan pindah dulu ke Windows yang satu window yang lain. Nah, dari output. Nah, ini outputnya. Ini adalah outputnya. Nah, ini kan masih X1. Maka selanjutnya saya untuk X2. Oke, saya ke cara yang sama. Analyze, correlation. Nah, correlate bivariate, karena ini tadi adalah X1, saya kembalikan lagi. Selanjutnya adalah X2. Nah, di sini X2 sampai X2.1 sampai dengan kemampuan kerja sebagai X2. Oke, saya masukkan ke kanan. Saya oke lagi. Oke, saya selanjutkan dulu. Dengan cara yang sama, korelasi. X2-nya saya kembalikan. Saya ngambil untuk Y. Oke, dengan cara yang sama, saya pindahkan ke variabel. Kemudian saya oke. Sudah keluar. Nah, di sini akan didapat, nah kita akan melihat nih, kalau tadi yang saya bilang adalah signifikansi. Jadi dari hasil tadi, ini kan X1.1, X2, dan seterusnya, kita akan melihat di sini. Di lingkungan kerja sebagai variabelnya. Ini kan indikator-indikatornya. Nah, terhadap lingkungan kerja, itu bagaimana? Nah, ini kita melihat di sini. Kalau saya menggunakan R tabel, maka yang saya ambil adalah yang atas, 0,801. Nah, di sini ada tutil, ada 2 bintang, itu berarti signifikan. Nah, kalau saya menggunakan kurang dari 0,05, jadi saya sambil oret-oret Bapak. Bentar. Oke. Nah,
Di sini ini kan saya dapat nih 0,00. Nah, signifikansi, jadi kalau kita bicara validitas, bagaimana dengan validitas X1.1? Nah, saya tarik di sini. Di situ adalah signifikansi kurang dari 0,05. Kita dapat itu kan 0,00 kurang dari 0,05. Apakah 0,00 kurang dari 0,05? Iya, maka dia dinyatakan valid. Nah, oke. Dan ini seterusnya pun sama. Ini adalah 0 kurang dari 0,05, 0,03 kurang dari 0,05, maka dia signifikan, sorry, valid. Ini valid, ini valid, ini pun juga valid, ini valid, dan ini valid. Nah, kemudian Pak, mungkin pada suatu saat ini pasti akan ada question. Kalau nih salah satu indikator itu nggak valid, jadi nilainya lebih dari 0,05, maka apa yang harus dilakukan? Apakah penelitian saya salah? Enggak. Kuesionernya nggak salah, tapi kurang tepat. Kita harus lihat dulu. Apakah kalimat tadi, kalimat yang kita gunakan itu bisa mudah dimengerti oleh si responden? Atau enggak? Ataukah teori yang kita pergunakan tadi sudah sesuai enggak? Nah, kalau itu sudah sesuai, maka ternyata memang bisa jadi bahwa responden sendiri, mungkin tadi kita melihat apakah banyak yang memilih C, cukup setuju atau enggak. Nah, kalau enggak, dia juga kita bisa melihat bahwa bisa jadi bahwa mereka dalam pengisian kuesioner itu juga tidak dalam konteks yang apa ya, do the best ya kan. Pokoknya asal aja lagu, pokoknya isi kata baca. Nah, itu bisa jadi terjadi demikian. Nah, terus stepnya gimana caranya kalau sekarang ada satu variabel yang enggak, satu indikator yang enggak valid? Apakah saya akan mengulang membagikan kuesioner baru dengan merubah kalimat yang ada pada indikator yang tidak valid tadi? Bisa, tetapi we need additional time. Step yang paling mudah, maka untuk indikator yang tidak valid, saya akan skip. Nanti akan saya lakukan penelitian di uh, next. Untuk penelitian yang ini, maka bahwa variabel indikator ini tidak dipahami atau tidak bisa mewakili dari si responden, sehingga saya skip. Oke, ini menjadi note saya bahwa ini tidak valid. Sehingga next saya harus mencoba melakukan penelitian ulang. Tapi untuk for this moment, I will skip for this sentences of the questionnaire. Kemudian, oke ya, ini sudah valid. Begitupun yang lain. Kita melihat di selanjutnya, ini juga sama. Kalau kita melihat 0,00, 0,00 semua, oke, ini valid. Saya tidak merekayasa dari data, tapi itu kuesioner yang saya bagi. Meskipun tingkat keakurasinya nggak bisa saya pertanggungjawabkan karena data tidak dalam satu sampel, si responden tidak dalam satu objek karena teman-teman saya minta ini. Tapi secara data sudah sesuai. Oke, kemudian Y sama. Maka uji instrumen untuk validitas terpenuhi. Dia dinyatakan valid. Nah, sekarang step yang kedua adalah dengan reliabilitas untuk mengukur Cronbach alpha. Seberapa besar tingkat kepercayaannya responden terhadap penelitian kita. Saya akan masuk lagi, saya akan ujinya di sini sama, analyze, scale, reliability. Caranya sama. Jadi X1 ini X1.1 saya masukkan jadi satu di sini. Oke, saya lanjut lagi. Dengan cara yang sama, X2 sekarang. Untuk X2-nya, oke, saya masukkan juga. Oke, saya uji. Kemudian Y-nya saya uji juga.
Oke, sudah saya dapatkan reliabilitas ada atas tiga variabel, ya, variabel dua variabel x dan satu variabel y. Dan di sini inilah nilai Cronbach alpha. Nah, syarat dari reliabilitas, untuk reliabilitas, Cronbach alpha, sorry saya singkat, harus lebih besar dari 0,6. Kenapa? Karena kita bicara tingkat kepercayaan. Berarti di atas 50%. Maka saya akan menggunakan adalah 0,6 atau ini 60%. Harusnya kalau kita boleh bilang di atas 50%, tetapi kalau di 50% masih terlalu rendah. Sehingga yang kita menggunakannya adalah Cronbach alpha 60%. Nah, sekarang apakah 0,746 ini atau 74,6% lebih besar, lebih kecil daripada lebih besar daripada 60%? Iya, maka reliable. Begitupun selanjutnya. Di sini 0,78 atau 78%. Apakah lebih besar daripada 60%? Ya. Kemudian yang ketiga, Y-nya 78,2%. Apakah lebih dari 60%? Iya. Sehingga secara uji instrumen data saya sudah terpenuhi. Secara validitas maupun reliabilitas itu sudah terpenuhi semua. Maka step yang selanjutnya adalah saya menguji hipotesis saya tadi. Nah, uji hipotesis saya tadi kan eh, karena variabelnya adalah lingkungan kerja, maka saya mengatakan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian yang kedua adalah hipotesis yang kedua adalah kemampuan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Dan yang ketiga, hipotesis saya adalah lingkungan kerja dan kemampuan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Oke, saya akan mengujinya dengan regresi linear berganda. Caranya sama, saya akan klik di analyze, kemudian saya akan masuk ke regression. Saya masuk ke linear. Nah, di sini ada dependent, ada independent. Dependent kan variabel yang bergantung, maka saya akan memasukkan Y sebagai variabel dependent. Kemudian lingkungan kerja sebagai variabel independen, kemampuan kerja sebagai independen. Kalau sudah, maka saya oke. Maka keluarnya ini. Nah, untuk regresi linear berganda, jadi kita akan melihat uh, persamaan regresi. Jadi yang pertama adalah, saya akan bicaranya adalah pertama adalah persamaan regresi. Kita akan melihat di sini, Pak, rekan-rekan. Nilai unstandard coefficient beta. Maka kalau secara ininya kan Y sama dengan alfa plus beta 1x1 plus beta 2x2. Nah, saya akan masukkan nih. A-nya adalah konstan, maka di situ adalah 4,885. Plus beta 1 adalah 0,4 x1. Dan yang ininya adalah, yang ketiga adalah 0,609. Maka 0,609 x2. Nah, di sini bagaimana hubungannya? Mereka adalah memiliki hubungan positif. Berarti sesuai. Bagus. Tetapi ada yang pernah, jadi ini memunculkan satu permasalahan baru. Kebetulan ternyata di sini ada negatif. Nah, bahwa bisa jadi ini, saya ngambil contoh tadi. Kemampuan kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja. Nah, teori maupun secara konteks aktual dimanapun bahwa kemampuan kerja itu kan berpengaruh terhadap kinerja. Tetapi di satu objek penelitian ini ternyata hasilnya didapatkan adalah negatif. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menarik. Kenapa sih terjadi bahwa kemampuan kerja itu kok justru berpengaruh negatif terhadap kinerja? Nah, ini kan kita bisa nantinya pada saat kita akan melanjutkan penelitian dengan menggunakan kualitatif. Kita wawancara nih.
Kita wawancara, kenapa ya menurutmu bahwa kemampuan kerja itu apa sih, bla 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 bla, menunjang nggak terhadap kinerja dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian dari beberapa pertanyaan dari informan, kemudian kita ulas satu persatu, kita wawancara, ternyata ada satu hal, kenapa itu berpengaruh negatif. Ternyata adalah proses pengembangan karyawan itu tidak sejalan dengan kompetensi mereka. Ini contoh saja, ini contoh saja. Jadi bisa jadi karena ini saya ngambil yang konteks yang berlawanan tadi. Ternyata bahwa kemampuan kerja itu berpengaruh negatif terhadap kinerjanya mereka. Loh, kenapa? Nah, kemudian dari wawancara tadi, interview dengan dengan informan, nah ternyata didapat bahwa pengembangan kemampuan kerja, pengembangan mereka, pengembangan karyawan itu ternyata tidak linear dengan kompetensinya mereka sendiri. Terkata kalau dia terkata dia adalah bagian produksi kalau di manufacture. Dia dikasih pengembangannya itu di bidang di bidang teknik. Kemudian dia adalah orang HRD tapi dikembangkan untuk warehouse dan sebagainya dan sebagainya. Atau pengembangannya sudah tidak up to date sehingga skill itu tidak tercapai. Dan kemudian juga bisa jadi bahwa pada saat rekrutmen karyawan awal memang bahwa tidak the right man in the right place. Yang penting pokoknya saya bisa rekrut orang saja. Masalah selanjutnya nanti kita akan pikirkan bersama. Nah, itu bisa ada yang sedemikian di perusahaan-perusahaan pun ada yang demikian. Jadi mereka tidak menentukan tidak menyiapkan the right man in the right place. Sehingga pada saat mereka sudah ditempatkan di staffing ternyata hasilnya nggak bagus. Nah, itu adalah persamaan regresi dan kebetulan ini adalah berhubungan positif. Oke. Maka selanjutnya adalah kalau tadi hipotesis saya kan saya begini aja ya. X1 berpengaruh terhadap Y. Kemudian yang kedua, X2 berpengaruh terhadap Y. Yang ketiga, X1, X2 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Nah, oke, saya akan ulas di sini. Dua ini, parsialnya. Nah, maka saya akan melihat di sini. Kita akan melihat signifikansinya di sini dan ini. Untuk X1 didapat adalah 0,745. Apakah dia kurang dari 0,05? Kemudian yang selanjutnya adalah 0,000, apakah kurang dari 0,05? Ini kita dapat berarti karena dia lebih besar daripada 0,5 berarti berpengaruh tidak signifikan. Bukan nggak berpengaruh, tapi berpengaruh tidak signifikan. Kenapa berpengaruh tidak signifikan? Karena dia punya nilai. Kalau nggak berpengaruh sama sekali kan nol. Sehingga berpengaruh tidak signifikan. Kemudian yang kedua, hipotesis saya yang kedua adalah 0,00 kurang dari 0,05. Ya, maka berpengaruh signifikan karena juga positif. Setelah sudah, saya akan masuk ke simultannya. Apakah bersama-sama? Maka untuk simultan saya melihatnya di tabel ANOVA untuk signifikasi F. Berapa nilainya adalah 0,00 kurang dari 0,05. Iya. Jika ini adalah berpengaruh signifikan. Step yang selanjutnya, sebelum nanti kita ngulas pembahasannya, seberapa besar sih pengaruhnya variabel lingkungan kerja dan kemampuan itu, kemampuan diri atau kemampuan atau skill ya, kemampuan kerja terhadap kinerja. Kita melihat di R square. Nilainya adalah 72,3, berarti saya kalikan 100, 72,3%. Maka dia signifikan. Berarti bahwa dua variabel ini memang signifikan mempengaruhi kinerja. Nah, barulah kita akan mengulas. Ini kalau kita sudah dapat nih, ya kan kita sudah dapat ini dalam konteks yang kalau kita konteksnya di studi, ya kan kalau kita konteks di studi, maka dari sini tadi didapat
ya kan? Parsial. Bagaimana hasil 0,745 ini kan berpengaruh tidak signifikan. Bagaimana hasil ini terhadap teori yang sudah yang ada di bab 2 di dalam pembahasannya atau hasil terhadap penemuan peneliti terdahulu di bab 2 juga mendukung atau tidak mendukung. Kalau kurang berarti tidak mendukung dan dia ada pengembangan, ada suatu permasalahan. Nah, kemudian yang paling sebenarnya yang paling paling krusial itu adalah di sini. Kita berpikirnya strategik. Kita nggak hanya berpikir ya udah ini berpengaruh terhadap ini tidak ini berpengaruh tidak signifikan terhadap ini selesai. Enggak. Tapi kita harus berpikir yang strategik. Kita melihat kalau ini berpengaruh tidak signifikan, lingkungan kerja tadi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja. Maka ini adalah aktual, bagaimana kondisi aktual sehingga menghasilkan bahwa itu berpengaruh tidak signifikan. Maka aktual terhadap hasil komparasinya. Nah, kita melihat di konteks aktual itu gimana sih? Di lapangan itu seperti apa karyawan terhadap lingkungan kerjanya. Jadi kita melihat lingkungan kerja di situ, baik physically maupun non-physically. Nah, kita melihat bagaimana sih sebenarnya. Kok sehingga mereka berpengaruh nggak signifikan? Ataukah memang karyawannya, ya udah deh, I don't care about the environment, I don't care about my friend, I don't care about my leader. Yang penting gua kerja. Ataukah memang di situ budaya kerjanya kerja, 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 kerja. There is no time for the rest. Ataukah faktor-faktor lain. Dan ini kan konteks actual ini kita bisa lakukan interview tambahan ke responden-responden. Kenapa sih menurutmu kok apa sih lingkungan kerja itu? Oh, lingkungan kerja itu ini, bla 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 bla. Oke, menurutmu nih, karena dari hasil penelitian itu bahwa lingkungan kerja itu berpengaruh nggak signifikan. Menurutmu, lingkungan kerja itu berpengaruh apa enggak? Oh, enggak. Oh, iya. Oh, reasonmu apa? Oh, reasonnya ini. Kemudian selanjutnya saya akan tanya. Dari hasil penelitian itu saya dapatkan adalah salah satunya salah satu respondennya adalah kamu nih. Nah, ternyata hasilnya adalah berpengaruh tidak signifikan. Nah, menurutmu, kenapa sih bahwa lingkungan kerja itu berpengaruh nggak signifikan terhadap ini? Nah, dia akan menjelaskan berbagai macam. Dan kita akan ngambil beberapa informan yang ada mungkin 5 sampai 10. Dari situ kita berikan pertanyaan yang sangat detail sehingga nantinya kita bisa menyimpulkan kenapa sih bahwa lingkungan kerja itu buat mereka itu nggak ada pengaruh apapun terhadap kinerjanya mereka. Ataukah mereka sudah terbiasa dengan kondisi yang demikian? Ataukah memang mereka tadi nggak peduli terhadap faktor lingkungan, terhadap lingkungan fisik maupun non fisik. Yang penting gue kerja. Ataukah faktor lain? Nah, itu kan yang perlu ini adalah kita berpikir strategi karena dari sini nanti, dari hasil ini adalah bisa menunjang dalam pengambilan salah satu menunjang untuk pengambilan keputusan. Nah, dari data yang kita dapat tadi berdasarkan interview, nah, ini kan kita bisa kembangin. Maka apa yang harus saya lakukan sebagai seorang leader untuk bisa ini nanti bahwa lingkungan kerja itu bisa berpengaruh terhadap kinerja. Nah, kemudian di sinilah kalau lanjutannya kalau di studi, ini kan masuk di. Nah, tapi kalau kita konteks yang di aplikasinya, ya kita mencari tahu kenapa sih itu berpengaruh nggak signifikan dan seterusnya. Sehingga ini adalah small research yang bisa kita lakukan dimanapun ya. Jadi kita bisa lakukan itu. Nah, ini adalah eh, bagaimana kita bisa melakukan penelitian itu, sebuah penelitian itu tidak hanya di konteks studi saja, tetapi bisa kita kembangkan di dalam konteksnya eh, actual di lapangan, actual di perusahaan. Ya mungkin begini nanti boleh ya nanti saya share linknya. Mungkin rekan-rekan boleh bagi ke teman-teman. Ini saya tetap memegang etika ya. Etika penelitian itu kan harus ada kerahasiaan. Jadi saya nggak usah saya nggak menyebut nama apapun. Jadi itu hanya sebagai bahan evaluasi aja. Boleh salah satu nanti. Mungkin satu rekan saya tunjuk apa saya kasih gitu ya.
Untuk 30 coba deh dibagikan. Nanti saya buatin kuesioner. Saya bikin kuesioner yang mungkin variabelnya berbeda, silakan dibagi. Nah, nanti akan kita lihat, ini loh hasilnya seperti ini, seperti ini. Nah, ini makanya yang harus dikembangkan begini. Kita coba berdiskusi. Nah, itu adalah di kuantitatif. Jadi, kuantitatif itu eh, kan ada toolnya kan, SPSS bisa, SEM itu nanti kalau analisa jalur, kemudian PLS, partial least square, dan kebetulan semuanya bisa diakses. Kita bisa mendapatkan, kita bisa berbayar. Kalau yang nggak berbayar, maka kita bisa pakai, ya mohon maaf, kita bisa pakai crack yang ada di Google itu ya. Jadi banyak yang kita bisa ambil. Ya. Tetapi saya boleh bilang ini bisa kita gunakan secara jangka panjangnya, kita bisa manfaatin di dalam dunia kerja kita. Tidak hanya bahwa ini berhenti di konteks studi. Karena kalau kita berhenti di konteks studi ya hanya hanya kita think about the short time saja, not for the long term. Padahal yang paling penting itu kan long termnya. Itu yang bisa bisa kita bisa pergunakan. Ya memang agak sedikit